didampak secara langsung pasti sales ya. Jadi secara industri kita lihat ada penurunan sales dari 30 hingga 90% sales as a global as a industry in coffee industry. Dan di kita sendiri pun kita melihat bahwa kita juga harus comply dengan peraturan pemerintah, yaitu kita harus menutup secara sementara beberapa gerai kita yang berlokasi di pusat perbelanjaan dan juga perkantoran. Nah, ini dampaknya secara langsung membuat kita melihat bahwa banyak sekali kesempatan yang biasanya kita dapatkan secara langsung, kita nggak bisa layanin customer secara langsung. Akhirnya kita melihat bahwa ini adalah sarana untuk kita juga bisa berinovasi, bagaimana kita bisa menggunakan tantangan ini untuk bisa berpikir caranya bisa bisa tetap melayani customer dengan cara yang baru, seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan, disebutkan Mbak Elisa ini dampaknya cukup besar ya ke penjualan sendiri bisa sampai 30-90%. Nah, kalau strategi khususnya dari Forecavi seperti apa supaya bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin sekarang sedang berbisnis khususnya di kedai kopi juga untuk menggenjot penjualan yang tadi tergerusnya sampai 30-90% ini bagaimana nih Mbak Elisa? Pastinya kita juga bisa optimalkan lokasi-lokasi kita yang ada di residential area. Jadi banyaknya penurunan penjualan itu terjadi di daerah perkantoran dan juga pusat perbelanjaan, karena lokasi-lokasi ini kita harus tutup sementara. Banyaknya sales itu shifted atau berpindah ke lokasi-lokasi di mana customer biasanya tinggal. Jadi kita lihat ada perubahan behavior di mana konsumen itu nggak lagi mengkonsumsi di kantor tapi di sekitar rumahnya. Jadi kita mengoptimalkan strategi pemasaran, gimana kita bisa melayani konsumen di rumah secara lebih baik. Jadi ada beberapa strategi yang banyak pebisnis kopi lakukan, yaitu melakukan 1 liter dari kopi yang bisa siap diminum, dan juga dari Fore sendiri kita bikin lini produk baru yaitu Fore di rumah. Jadi kita kemas 10 dari SKU kita dari produk kita yang memang digemari oleh konsumen di kemasan 1 liter. Kita juga melakukan kita melihat konsumen ini memang lebih suka untuk melakukan pemrosesan kopinya sendiri di rumah. Jadi kita juga belajar dari situ dengan cara kita melakukan peluncuran produk di lini produk Fore di rumah. Oke, berarti memang ada perubahan perilaku dari konsumen itu sendiri ya Mbak Elisa, sehingga harus dipikir lagi bagaimana strateginya. Tapi tentu itu akan merubah cost-nya sendiri kan ya Mbak Elisa, karena kan kalau kita berbisnis pasti ada perubahan-perubahan tertentu apalagi di tengah krisis seperti ini. Mungkin dari cash flow-nya Forecavi sendiri sejauh ini sudah ada perubahan proporsi belum sih Mbak Elisa dengan penyesuaian yang tadi sudah Mbak Elisa paparkan? Apakah ada pos-pos yang mungkin dikurangin dulu di tengah-tengah pandemi seperti ini kemudian diprioritaskan ke pos yang lain atau bagaimana? Ya, pastinya. Jadi ketika kita melihat PSBB ini mulai dilakukan, secara cepat kita langsung melakukan pemangkasan biaya marketing atau biaya pemasaran, dan juga kita juga menghentikan secara sementara proses ekspansi bisnis. Jadi memang fokus dari tahun 2020 ini untuk Fore, karena kita lihat bahwa dampaknya ini tidak akan hanya di jangka pendek saja, tapi kita melihat ketika new normal berjalan pun pasti ada seperti yang kamu sampaikan, bahwa pasti ada shifting dari behavior customer. Jadi kita lihat bahwa biaya yang memang kita tidak perlu spend sekarang, kita memang pengen save dulu supaya kita bisa siapkan strategi yang tepat untuk bisa melayani konsumen dengan lebih baik.